Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bisa mengawalinya dengan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian kita, di mana pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang sholat yang khusyuk, tapi kesempatan kita untuk berdialog terasa masih sangat kurang. Dan sebelum kita sampai kepada dialog, sedikit saya akan ada tambahan-tambahan. Dalam Al-Quran disebutkan sholat seorang mukmin hendaknya ada dalam 3 unsur untuk mencapai kekhusyuan itu sendiri. Artinya seorang muslim harus punya target sholatnya itu ada dalam 3 unsur yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, 3 macam. Yang pertama di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, itu disebutkan sholat yang khusyuk. Pada ayat kedua, setelah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh telah beruntung dan selalu beruntung orang-orang yang mukmin, yang ciri-cirinya adalah salah satunya mereka yang sholatnya khusyuk. Jadi disebutkan sholat yang khusyuk itu yang harus menjadi target kita, meskipun kita semua ada yang mencapainya dengan baik, ada yang tidak. Yang kedua, unsur yang kedua yang kita harus perhatikan dalam sholat ini, ayat yang ke-9 dari surat Al-Mu'minun ini, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap sholat-sholat yang mereka lakukan senantiasa menjaganya, memeliharanya dengan baik. Jadi dijaga betul sholat itu sebagai sesuatu yang dipentingkan dalam kesehariannya. Jadi sholat itu nomor 1, ya cuma bercanda aja nomor 2, karena itu syahadat nomor 1 kan gitu. Tapi maksudnya kita harus menomorsatukan, mengutamakan sholat dalam pikiran dan kehidupan sehari-hari. Jadi urusan yang lain itu adalah nomor kesekian, yang nomor satukan selalu adalah sholat. Sebagaimana kita mengawali pagi dengan sholat, dan kita mengakhiri malam sebelum beristirahat juga dengan sholat. Di tengah-tengah kesibukan kita juga melakukan sholat. Jadi sholat itu hendaknya sesuatu yang dijaga, dipelihara. Yang ketiga adalah ada dalam surat yang lain, surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat ke-19, ya. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan kesenangan-kesenangan, kenyamanan-kenyamanan. Mereka bukan bersyukur, tapi manu'a, menjadi orang yang mencegah dirinya dari berbagi, nggak mau berbagi, ya, pelit. Orangnya adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi ketika dalam kesulitan dia mudah putus asa, ketika dalam kesenangan atau kebaikan yang Allah berikan, dia bukan bersyukur, tapi malah menjadi orang yang tidak berbagi karena merasa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Disebutkan begitu, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Musallin yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sholat, yang senantiasa terhadap sholatnya itu daimun, terus menerus. Sholatnya itu bukan sesekali, bukan lagi dapat
kesenangan dia sholat, atau lagi dapat kesulitan, penderitaan, baru dia dekat Allah misalnya. Bukan, sholatnya terus menerus. Sholatnya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedang dapat kelapangan maupun dalam kesempitan, kesusahan, dia tetap sholat. Jadi ada 3. Yang pertama khashi'un, yang kedua yuhafizun, yang ketiga daimun. Nah, ini adalah unsur yang bisa mengantarkan sholat seseorang bisa mencapai rasa kekhusyuan yang kita harapkan itu. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, ya, seorang yang hendak khusyuk dalam sholat itu dimulai dari niatnya, mengikhlaskan bertemu dengan Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hadirkan hati dia dengan ikhlas, ya. Makanya ada yang secara khusus di antara kita suka ada yang baca kalimat atau niatnya dibaca wasolli sholatal maghrib dan semacamnya, itu untuk membantu hatinya supaya dia merasa saat itu dia bukan sedang berdiri saja begitu saja, tapi dia sedang berdiri akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan takbir yang pertama diistilahkan sebagai takbiratul ihram, ya, dan seterusnya disebut takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan atau pergantian posisi gerak kita. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu mengandung makna hanyalah Allah yang Maha Besar dalam hidup kita, tidak ada yang lebih besar kecuali Dia, dan kita memposisikan diri sebagai sosok yang kecil. Makanya kemarin saya singgung, ya, salat yang khusyuk itu maknanya adalah salat yang mengandung sifat al-khudu' dan tawadhu'. Al-khudu' artinya tunduk, berserah diri total, dan tawadhu' merendahkan diri. Selanjutnya gerakan mengangkat kedua tangan itu mengandung makna kita siap menghadap dan berserah diri total sepenuhnya kepada Allah yang menguasai dan mengontrol kehidupan kita. Jadi kita menyerah begitu. Kemudian posisi berdiri bermakna kita saat itu sedang sadar atau menyadari sepenuhnya bahwa kita sedang menghadap Allah yang Maha Besar dan Maha Suci, dan siap hidup bergerak dalam kendalinya, dalam kontrol kekuasaan Allah. Sedangkan gerakan dan posisi tangan, ya, di tangan kanan di atas tangan kiri, itu mengandung makna kita selalu berusaha mengedepankan yang kanan dalam perbuatan yang baik dan dalam sikap-sikap yang baik, sambil secara bersamaan menutupi dan menguasai hal-hal buruk yang mungkin dilakukan oleh simbolnya tangan yang kiri. Jadi kalau ada kekurangan itu ditutupi. Bacaan Al-Fatihah yang kita baca bahkan menjadi inti dari salat dan rukun dalam salat itu sendiri adalah bacaan yang mengandung makna dialog, ya, kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam sebuah hadis katakan kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab dengan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan, memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza ma baina baini wa abdi. Inilah antara aku dan hambaku. Jadi maksudnya iyyaka na'budu, kita mengatakan menyembah Allah, dan kita kemudian mengatakan kita minta tolong hanya kepada Dia. Lalu kemudian begitu kita katakan ihdinas siratal mustaqim, hadza ma sa'ala abdi walahu ma sa'al. Ini apa yang diminta oleh hambaku dan baginya adalah apa yang dia minta akan dikabulkan, itu maksudnya. Dan seterusnya sampai waladhdallin amin. Kemudian gerakan membungkuk saat kita ruku itu mengandung makna membungkukkan rata punggung kita hanya untuk Allah saja. Makanya dulu di zaman waktu kita zaman kemerdekaan kita nggak boleh saikere. Kalau masih ingat dulu ada namanya saikere di zaman jajahan Jepang, suruh nunduk kita, disuruh merukuk kita sebagai simbol penghormatan kepada dewa matahari di Jepang. Itu nggak boleh.
dan itu waktu itu ada seorang ulama satu saja itu yang berani waktu diundang ke istana itu, yaitu Abdul Karim Amrullah, bapaknya Buya Hamka, itu yang berani menolak, tidak mau melakukan saikire, ya, karena itu dia katakan kami muslim, kami hanya ruku kepada Allah saja. Apa itu dijelaskan olehnya, malah akhirnya dihormati oleh kaisar Jepang itu semuanya. Maka sejak itulah orang Jepang tidak pernah memaksa lagi kita untuk menghadap dewa matahari, karena itu keyakinan yang dihormati. Kemudian i'tidal berdiri dari ruku mengandung arti kembali dan terus memuji Allah yang menjadikan diri ini bersikap tegak bebas dalam kendalinya, yang bentuk fisiknya kembali tegak, kembali berdiri. Sedangkan posisi sujud dengan menempatkan wajah dan kepala, ya ini bagian yang terhormat, wajah dan kepala kita diwakili dengan kening, ya. Ini adalah tempat yang paling rendah, ya, di tanah, yang mengandung makna yang mengingatkan kita bahwa kita dari tanahlah kita berasal, dan memang pasti kita akan kembali kepada tanah, artinya proses penciptaannya. Selanjutnya ucapan Subhana Rabbiyal A'la yang kita baca 3 kali, agar makna tersebut semakin meresap ke dalam hati dan diiringi dengan doa-doa yang utama seperti permintaan ampun, keteguhan hati, ya, sikap taubat, ya, sebelum wafat, ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, itu kita minta keteguhan hati. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, kita minta taubat sebelum wafat. Dan ada yang berharap juga Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, minta husnul khatimah. Kemudian gerakan di antara dua sujud bermakna istirahat, ya, sejenak dengan tetap bersimpuh di hadapan Allah, diiringi dengan doa-doa yang kita butuhkan secara individu. Pokoknya bunyi Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni, ada yang menambah warfa'ni wajburni wahdini warzuqni. Itu dibacanya pakai aku semua, karena ini adalah doa kepentingan kita individu. Ini rahmati aku, ya. Kalau kita baca wahdini, itu bimbing aku, wa'afini, selamatkan aku, ya. Baik dalam konteks kehidupan di dunia yang ada ancaman, ada ini itu misalnya. Warfa'ni, itu kalimatnya minta ditinggikan derajat, ya. Wajburni, cukupkan kehidupanku, jadi sampai nggak minta kepada selain Allah, itu maksudnya. Kemudian warzuqni, kita minta dikaruniakan oleh Allah rezeki, dan rezeki itu tidak hanya melulu berarti materi. Rezeki itu juga berarti kesehatan, berarti peluang waktu yang kita merasakan bisa dapat yang banyak, ya. Berulang ini kita lakukan setiap kali duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud, ya, dengan membaca At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, atau ada yang membaca At-tahiyatu lillah wassalawatu wa tayyibat, itu sama saja, ya. Ini untuk menguatkan makna ajakan kembali untuk merasa dekat dengan Allah yang Maha Agung dan Mulia, sambil mengaktualkan kembali dialog yang pernah terjadi antara Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu Nabi Mi'raj itu Nabi disampaikan salam kepada beliau oleh Allah langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Beliau tidak mau salam yang merupakan jaminan dari Allah untuk dirinya, ya. Itu kalau Allah yang berikan salam itu jaminan, ya. Itu tidak hanya ada pada diri beliau, tapi beliau berharap assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, ya. Jadi kalau kepada Allah kita nggak bilang assalamualaikum, ya, kita tidak mengucapkan salam. Salam itu untuk kita, karena Allah adalah sudah huwa assalam, ya. Kita baca makanya Allahumma antas salam wa minkas salam, dialah assalam. Jadi jangan assalamualaikum ke Tuhan itu, ya. Jadi Nabi makanya menjawab
Assalamu alaina. Salam itu untuk kita semua. Wa ala ibadillahi salihin. Khususnya hamba-hamba Engkau ya Allah yang saleh. Nah, itu begitu. Jadi Nabi tidak ingin salam itu untuk dirinya sendiri. Kemudian sholat ditutup dengan salam sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Ini sebagai gambaran bahwa seolah-olah kita sudah merasakan puncak kenikmatan berdialog dengan Allah ini. Kita tidak ingin kita miliki sendiri. Kita berbagi ke kanan, ke kiri. Maksudnya setelah sholat kita bisa sharing dengan siapapun atas kenikmatan yang kita peroleh. Bukan saja dalam konteks sholat, dalam keseharian. Seperti itulah kehidupan seseorang ya. Itulah barangkali sebagai pengantar ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan biar waktunya panjang untuk kita berdialog tentang sholat yang khusyuk ini. Saya persilakan.